Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencetak generasi Qur'ani. Bagaimana caranya kita mencetak generasi Qur'ani? Anak kita, keluarga kita yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wasiatnya kepada kita. Qad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Aku telah wasiatkan kepada kalian dua hal, manakala kalian memegangnya senantiasa tidak akan sesat selama-lamanya. Dua hal ini, yaitu pertama adalah Al-Quran, Kitabullah. Yang kedua adalah sunnah atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Allah turunkan sekaligus ke Lauhil Mahfuz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kemudian dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Al-Quran Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Makanya kita harus sering-sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran sebagai pedoman kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah secara mutlak dengan Al-Qur'annya. Wa atiur rasul, taat kepada Rasul dengan hadisnya. Secara mutlak, jangan tanya lagi, taat apa yang diperintahkan Allah, taat apa yang diperintahkan oleh Rasul, taat apa yang diperintahkan oleh keduanya. Mutlak, jangan tanya lagi. Beda dengan pemimpin, beda dengan orang tua, beda dengan suami. Memang kewajiban, tapi kalau mereka mengajak kepada maksiat dan dosa, maka tidak ada ketaatan kepadanya. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab.
penuh dengan keberkahan Allah turunkan Al-Quran ini. Bagaimana gak berkah? Gara-gara Al-Quran, malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang sangat mulia. Ya, diabadikan dalam surat An-Najm, diabadikan di dalam surat At-Takwir betapa hebatnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Mursalin, Khataman Nabiyyin, sangat mulia. Diabadikan dalam Al-Quran, dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah, teladan terbaik untuk manusia di dunia apalagi di akhirat. Kemudian Al-Quran ini Allah turunkan kepada sebuah bulan. Berubahlah bulan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Yang kita ketahui bersama adalah bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah malam. Berubahlah malam itu menjadi malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sangat mulia itu malam kemuliaan atau yang kita kenal Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada umat. Berubahlah umat itu menjadi umat yang terbaik. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW, karena diberikan, diwariskan Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian kalau Al-Qur'an ini turun kepada sebuah keluarga, berubahlah keluarga itu menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Sabda Nabi, inna lillahi min ahlina minan nas manhum ya Rasulullah. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga di muka bumi. Siapakah mereka ya Rasul? Mereka adalah ahlul Quran, keluarganya Allah. Siapakah itu ahlul Quran? Lalu bagaimana cara kita menjadi anak keturunan kita menjadi ahlul Quran? Keluarganya Allah di muka bumi, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Surganya sangat tinggi bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pastikan kita harus berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ali mengatakan bahwasanya kita memperoleh ilmu salah satunya adalah bulghatin. Harus ada pengorbanan. Harus ada modal, harus ada usaha yang kita keluarkan. Nah, M yang pertama adalah membeli Al-Quran. Sebagaimana pula di dalam surat As-Saff ayat 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mau enggak? Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat mengagumkan. Ya, perniagaan yang sangat hebat, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Harta harus ada pengorbanan, maka pastikan sebelum kita menjadi generasi Qur'ani, kita membeli Al-Qur'an. Kalau kita bisa beli sepatu, sendal baru, bahkan setiap tahun, buku, tas, dan sebagainya, maka pastikan kita di keluarga satu Al-Quran, satu orang. Jangan satu Al-Quran untuk satu keluarga. Bahkan saking mulianya itu Al-Quran, ditaruh paling tinggi, dimuliakan dan gak pernah dibaca lagi. Bahkan tulisannya juga di Al-Quran itu, di halaman pertama dibuka, waqaf lillahi ta'ala. Itu punya masjid dibawa pulang. La haula wala quwata illa billah. Pastikan kita mempunyai Al-Quran. Walaupun di handphone gadget kita ada aplikasi Al-Quran,
tapi hard copy-nya ya kita punya Al-Qur'annya. Tanda pengorbanan kita agar menjadi generasi Qur'ani. Yang pertama adalah membeli Al-Qur'an. Ada pengorbanan dalam belajar itu agar menjadi hamba Allah yang mulia itu. Kemudian M yang kedua adalah pastikan saat kita menyentuh Al-Qur'an, usahakan dalam keadaan suci. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba Allah yang taubat dan mencintai kesucian. Orang yang bersih, tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci bersih. Pahalanya jauh lebih hebat. Yaitu membaca di saat suci dalam keadaan menghadap kiblat. Bahkan dalam keadaan salat. Para salafus saleh dia membiasakan membaca Al-Quran, mengulang bacaan hafalannya saat-saat di dalam salat. Baik yang wajibnya apalagi yang sunnahnya. Berlama-lama dia membaca Al-Quran dalam keadaan salat. Masya Allah. Tabarakallah, luar biasa. Jadi pastikan kita usahakan dalam keadaan suci menyentuh Al-Quran. Ada adabnya. Banyak orang yang meremehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, menistakan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ada Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa jikalau Anda tidak mengerti Al-Quran, jangan Anda menghina Al-Quran, menistakan Al-Quran. Begitu pula saya tambahkan, jikalau Anda tidak mengenal siapa baginda Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali merendahkannya. Karena dia sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa langit dan bumi. Maka kenalkanlah kita kepada Al-Quran dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi generasi Qur'ani adalah membaca Al-Quran. Al-Quran ini pedoman kita. Wasiat baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita pegang teguh Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Jaminan Nabi. Maka bacalah Al-Quran. Perintah Nabi, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran ini menjadi penyelamat kita di dunia apalagi di akhirat. Yashfa'ani, kata Nabi. Ada 2 syafaat di antara banyak syafaat. Salah satunya puasa. Puasa ini mengadu kepada Allah, ya Allah, hambamu ini saat di dunia orang dalam keadaan makan, minum, kenyang, dia sempat-sempatnya melaparkan diri karena keimanannya kepada Allah melalui melaksanakan kewajiban puasa Ramadan maupun sunnah puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia laparkan dirinya karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka selamatkanlah dia ya Allah. Maka selamat hamba ini. Syafaat puasa. Kemudian syafaat Al-Quran. Al-Quran ini datang kepada Allah memberikan keselamatannya untuk hamba Allah ini. Lantaran apa? Ya Allah, selamatkan hambaku ini di dunia. Selamatkan hambaku ini di akhirat yang jelas. Kenapa? Karena dahulu di dunia dia sebelum matanya dipejamkan, di saat-saat istirahat, dia membaca Al-Quranmu. Membaca aku, selamatkan dia ya Allah. Maka penting kita membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran penting? Hudal lil muttaqin, hudal lin nas, petunjuk hidup bagi orang bertakwa dan bagi seluruh manusia. Maka bacalah Al-Quran. Ya, dan dari segi pahalanya ini luar biasa. Orang mudah masuk ke dalam surga karena pahalanya yang banyak. Walaupun kita masuk surga bukan karena pahala, bukan karena ibadah, tapi ridha Allah, rahmat Allah. Tapi menjemput ridha Allah, menjemput rahmat Allah dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dengan ikhtiar, dengan maksimal dalam melakukan amal saleh. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang banyak pahalanya diridhai Allah, maka akan mudah masuk ke dalam surganya. Wa amma man khaffat mawazinu
fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang ringan amal solehnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita kejar amal soleh melalui membaca Al-Quran. Kenapa? La aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita membaca Al-Quran, ya, satu halaman itu ada 15 baris. Satu barisnya rata-rata itu 30 huruf. Kemudian dikalikan 10. Ya, 15 kali 30 kali 10. 4.500 kebaikan. Bahkan ada yang menghitung dalam satu Quran bisa jutaan pahala sekali kita hatam membaca Al-Quran. Ini memudahkan langkah kita menuju rumah Allah SWT. Gampang, gratis. Kapan dan di mana saja kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan dia dapat pahala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan bahkan penelitian luar biasa, orang yang sering membaca Al-Quran, ya, matanya itu semakin baik. Kemudian itu mata kepala, apalagi mata hatinya. Ini luar biasa. Maka bacalah Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita menghafal Al-Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Ayat Al-Quran ada di dalam dada-dadanya orang beriman. Menunjukkan kecerdasannya, pengorbanannya dalam ibadah, dalam ketaatan pada Allah, maka dihafalkan ayat Al-Qurannya. Bahkan Nabi menjelaskan innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib rawi Tirmidzi. Orang yang di dalam dadanya tidak ada hafalan Al-Quran bagaikan rumah yang kosong, tanpa penghuni, sepi, angker dan sebagainya. Maka perbanyak hafalan kita. Jangan kita bacanya itu trikul, ya. Kul ya, kulhu dan seterusnya, ya. Baik kulhunya, al-falaknya, an-nas. Walaupun itu mulia semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada 6.236 ayat. Seluruhnya kalau bisa kita hafalkan. Alhamdulillah jikalau kita mampu sekuat tenaga. Kemudian yang selanjutnya adalah resiko menghafal adalah lupa. Makanya Nabi menyampaikan bahwa jagalah Al-Quran. Karena ikatan hafalan Al-Quran ini lebih cepat daripada ikatan unta. Ya, dengan talinya. Semakin mempunyai resiko dalam menghafal adalah lupa. Makanya kita doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Agar Allah ingatkan kita, murojaah, mengulang hafalannya. Agar kita tidak lupa. Agar lancar bacaan, sering baca Al-Quran. Agar lancar hafalannya, maka seringlah mengulang atau murojaah Al-Quran. Semakin banyak pahala kita. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Setelah kita mengulang hafalan kita, yaitu yang tidak kalah hebatnya adalah mentadabburi. Memahami isi Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman manakala disebut nama Allah bergetar hatinya, naik imannya. Bagaimana mau bergetar? Bagaimana dia mau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuncaknya keimanannya, sedangkan dia tidak mengerti apa yang dia baca. Kenapa? Ya, orang-orang di Indonesia banyak korupsinya, banyak pula yang hajinya. Wa antum sukara. Kalian mabok, tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Ibadah haji ya udah selesai. Ibadah puasa ya selesai. Baca Al-Quran sekedar. Tidak memahami isi Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk hidup. Solusi dalam setiap permasalahan hidup kita. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Dan seterusnya. Maka tadabburi Al-Quran. Kata Imam Ali, tidak ada pembacaan kecuali dengan tadabbur, penghayatan. La qira'atal Quran illa bitadabbur. Kecuali dengan penghayatan, pemaknaan. Dan yang selanjutnya adalah setelah kita mentadabburi, memahami Al-Quran, yaitu kita mengamalkan isi Al-Quran. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalih wa qala innani minal muslimin. Ya, kita mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang kita pahami. Jangan menunggu 30 juz hafal kemudian juga menguasai baru mengamalkan. Bahkan di awal saya sebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya, lalu mengamalkannya. Bahkan kita iri boleh kepada orang yang hafal Qur'an lalu mengamalkan Al-Qur'annya. Al-Qur'an ini kita yang penting adalah kita mengamalkan isinya. Apa yang diperintahkan Allah seluruhnya kita kerjakan. Apa yang dilarang Allah tinggalkan semua. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah kita mendakwahkan Al-Qur'an ke tengah-tengah umat. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, sampaikan kepada siapapun. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah dai apapun profesinya. Dokter, insinyur, ahli komputer, bisnismen, guru dan sebagainya. Kita adalah dai, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, mengenalkan Al-Qur'an di tengah-tengah umat supaya mereka bisa membaca, memahami, mengamalkan Al-Qur'an. Dan kelak insya Allah dengan semua itu kita menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya di akhirat. Insya Allah bersama para nabi, para rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.